Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sholat ini kewajiban hanya orang Islam atau manusia pada umumnya? Kalau saya berujuk kepada ayat wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun, ya kan berarti kan nas secara umum manusia wajib beribadah kepada Allah. Kemudian ayat yang Ustaz sebut tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus rahmat kepada seluruh alam, bukan hanya kepada umat Islam. Termasuk mungkin Al-Quran ini yang dibawa sebagai mukjizat Nabi Muhammad juga bukan hanya untuk orang Islam begitu Ustaz ya, artinya kepada manusia pada umumnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita mendakwahkan Al-Quran ini kepada orang di luar sana? Karena khawatir saya pribadi khususnya, apabila pada masanya mereka dihisab, mereka belum masuk Islam, kemudian mereka bilang tidak pernah ada yang menyampaikan kepada saya tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang sholat kita yang hari ini kita bahas di sini. Tapi orang di sana tidak pernah tahu sehingga mereka tidak melakukan sholat. Nah, sementara kita masing-masing kan wajib untuk menyampaikan itu ya, walaupun hanya satu ayat. Mohon bagaimana menurut pendapat Ustadz supaya kita bisa minimal terbebas dari kewajiban menyampaikan kepada orang yang di luar sana. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Ada dua pertanyaan ya. Pertama terkait dengan sholat, apakah kewajiban yang mengikat bagi umat Islam saja atau mengikat bagi seluruh makhluk. Tadi Anda berdalil dengan menggunakan Quran surah 51, Adz-Dzariyat ayat 56, tapi saya sedikit mengoreksi. Wa ma khalaqtu, bukan khalaqta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu. Di situ alif lamnya berfungsi istighraq. Istighraq itu maksudnya mencakup semua tanpa kecuali. Jadi artikannya segala, semua. Padanannya begini, alhamdulillahi rabbil alamin. Artikan segala puji. Kalau sudah segala, semua, kita jangan ikut di situ. Oke? Misal, Masya Allah, anaknya kok pintar sekali gitu, juara terus di sekolah. Lalu orang tuanya berkata, alhamdulillah, itu semua dari Allah. Nah, itu sudah sampai situ. Jangan ditambahin, ya memang sih saya juga sebagai ibunya, malam juga saya bimbing. Nah, itu mengurangi kadarnya. Oke? Itu al. Balik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, pakai alif lam. Jadi sebetulnya komitmen menuhankan Allah, beribadah kepadanya, itu komitmen semua manusia. Ya. Saya ulangi, komitmen semua manusia. Karena itu perjanjian pertama sebelum terlahir ke muka bumi, saat diberikan roh ke dalam jasadnya, komitmennya itu menuhankan Allah. Itu yang di Quran surah 7 ayat ke 172. Qalu bala syahidna. Makanya komen Nabi dari ayat itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu punya fitrah. Fitrah yang dimaksud di situ, fitrah kecenderungan menuhankan Allah. Kecenderungan menuhankan Allah, bahasa singkatnya disebut dengan din. Kepasrahan ketundukannya disebut Islam. Konfirmasinya di Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Din, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrah. Apa itu din? Quran surah 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Apa itu Islam? Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Antashhada an la ilaha illallah. Balik lagi ke syahadat. Jadi semua manusia itu pasti punya fitrah spiritual, mencari Tuhan dia. Cari Tuhan. Karena ada kewajiban ibadah. Nah, bagi yang sudah menemukan Allah sebagai Tuhannya, maka ekspresi untuk ibadah itu dilakukan lewat apa? Sholat. Itu yang dimaksud Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Gimana caranya? Wa aqimis sholata li dzikri. Nah, jadi sholat itu gambaran dari ekspresi, ungkapan dari kebertuhanan kita kepada Allah. Ya. Makanya ketika orang Kristen misalnya, ya, orang Yahudi dan sebagainya, itu ketika mereka pun memahami dengan keyakinannya menyembah Tuhannya gitu kan, atau yang dipertuhankan olehnya, itu ketika diterjemahkan ke bahasa Arab, sholat bahasanya. Bahasanya sholat. Ya, ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab. Tapi kata Allah komennya apa? Liyuqarribu indana zulfa. Mereka mencari perantara supaya ingin menemukan aku.
Maka disitulah tugas kita kemudian untuk menampakkan risalah keislaman supaya diketahui bahwa oh ini hidayah yang sesungguhnya. Nah, maka bagaimana caranya? Itu pertanyaan yang kedua. Dijawablah di Quran surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ternyata bukan ceramah. Kan? Bukan ceramah. Dan belum tentu mau ikut. Ya, orang non muslim belum tentu mau ikut ceramah saya. Zikir bersama Ustadz Adi Hidayat. Belum tentu non muslim mau ikut itu pengajian. Tapi mereka akan mau menyimak. Ya kan? Dan mereka mau kemudian punya keinginan untuk mendekat ketika yang pertama itu hadir. Apa itu? Hikmah. Apa itu hikmah yang dimaksudkan dalam Al-Quran? Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Hikmah itu kesesuaian, konsistensi antara ucapan, keyakinan dengan perilaku. Maka mereka akan melihat perilaku kita. Karena itu Nabi di kalangan ketika Nabi minoritas, di kalangan masyarakat Quraisy, dakwahnya jarang pakai ayat, pakai akhlak yang pertama. Wahyu itu sesekali turun. Kalaupun turun pendek-pendek. Coba teman-teman lihat karakteristik wahyu Mekah dengan Madinah. Madinah itu Al-Baqarah, Ali Imran. Mekah itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pendek-pendek. Yang panjang apa? Implementasinya, senyum, toleransinya, lembutnya, kebenarannya, argumentasi positifnya. Nabi sedang ruku, kayak tadi ruku tuh. Mas Dude masih alhamdulillah tuh. Ya, nanti sampaikan ya ke Mas Dude itu. Saya masih naruh gelas. Nabi itu ditaruh kotoran di atas pundaknya itu. Di punggungnya ditaruh kotoran. Tapi saya belum pernah baca satupun kisah dari sejarah Nabi itu sampai marah misalnya. Tidak. Karena Nabi meresponnya proporsional. Dia naruh itu bukan karena dendam dan benci Nabi, bukan. Karena tidak tahu tentang sholatnya Nabi. Nah, orang yang belum tahu itu bukan dimarahi, tapi diberitahu. Gitu. Tapi orang yang belum tahu itu diberitahu, bukan dimarahi. Saya suka mengingatkan teman-teman yang marah karena orang mencela saya. Saya bilang gak usah dicela. Karena mencela yang sudah tercela itu buang-buang waktu. Dan yang mencela pun belum tentu marah dengan saya karena belum tahu aja. Kan jadi unik, saya hanya gak marah, kenapa teman-teman mesti marah? Ya kan? Nah, jadi hikmah itu artinya menampilkan akhlaknya. Karena bicara itu belum tentu didengar, tapi kalau kita jujur, kita lembut, proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anda di kantor, ada juga non-muslim, Anda jujur, disiplin. Ketika pangkat jabatan dapat promosi, ajak teman-teman termasuk yang non-muslim. Ketika ditanya, kok baik bener nih? Bukan baik, tapi Islam mengajarkan saya seperti ini. Saya punya teman namanya, karena ini direkam ya, Syekh Fulan lah, ya, Syekh SF namanya, ya inisialnya. Itu orang Kuwait, sahabat kami itu. Beliau Syekh besar dari Kuwait itu. Ketika melihat, teman-teman pernah tahu film Fitnah itu kan? Dokumenter pendek yang mencela Nabi itu, ya, yang dari Belanda itu tokohnya bikin film Fitnah, sampai ke telinga beliau, terbang ke Belanda, terbang. Kemudian beliau book satu tempat di restoran yang paling mewah, paling hebat, paling baik. Itu diundanglah orang itu. Itu nggak banyak bicara, pokoknya hanya ngundang makan. Di servis yang terbaik, menu yang paling enak, kesukaannya apa semua. Nggak komen apapun, cuma diajak makan saja. Setelah makan, menikmati itu, bingung orangnya. Ini maksudnya apa Anda ngajak begini dan sebagainya? Nggak ada katanya. Saya cuma ingin mengajak makan Anda saja dengan cara yang baik dan sebagainya. Kenapa mesti begitu? Inilah yang diajarkan oleh orang yang Anda buat dalam film Fitnah itu. Nggak banyak mas, langsung asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitu syahadat, diundang, diajak umrah, diajak haji, dipertemukan dengan para imam Masjidil Haram. Sekarang jadi dai di Belanda. Gitu. Terlalu banyak ceramah dan kata-kata yang kita ungkapkan, tapi tidak menjadi mutu yang baik ketika tidak diiringi dengan akhlak yang baik. Ya, kalaupun maaf ilmunya bagus, penyampaiannya baik, tapi kalau yang keluarnya kata-kata yang tidak elok, celaan, merendahkan orang dan sebagainya. Jangankan yang belum beriman, yang sudah beriman pun kadang-kadang gusar. Ya, tapi bukan berarti mesti mencela juga, sama saja kalau kita juga mencela. Jadi pertama tampilkan akhlak, yang kedua doa.
Doakan paling murah. Ya, teman-teman yang punya teman belum beriman, punya tetangga non-muslim, coba dalam sehari berapa kali mendoakan mereka. Anda menuntut mereka mendapat hidayah, tapi tidak pernah mendoakannya, bagaimana? Ya, minimal doakan. Ya, lalu setelah itu praktekkan akhlak, bikin makanan, masak, kan hadisnya berlaku. Jika seorang masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga walaupun kencang sekali kuahnya itu ya. Anda masak soto ayam, tetangga kasih kuahnya, Anda makan sotonya, ya. Terus tetangganya tanya, kok saya cuman kuahnya? Hadis Nabi. Nabi yang jadi korban kan? Gitu. Itu maksudnya begini. Sekarang kan banyak bumbu ya. Bumbu-bumbu itu supaya nggak salah paham. Nabi sudah jauh-jauh hari, walaupun singkong tapi bumbunya bumbu rendang. Bagi supaya nggak salah paham. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Nabi pernah nggak bilang gini, kalau tetangga Anda muslim saja, cari demi Allah cari sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Nggak sehari lagi buat tobat. Saya selalu bikin 2 hari kurang 2 hari, sehari lagi buat tobat. Ya, buat kita berpikir kembali, merefresh lagi. Nggak pernah Nabi bilang kalau tetangga Anda muslim. Oke? Sekarang punya tetangga non muslim bagi. Jangan dilewati. Bikin makanan enak banget yang muslim dikasih. Terus non muslim lihat. Insya Allah Pak kayaknya enak ya. Emang enak sih. Bener enak. Cuman sayang ibu kafir. Wah itu dosanya bener tuh. Berlipat betul. Bikin. Kunjungi. Gak harus assalamualaikum. Selamat pagi ketok. Bapak kata iya. Ini ada sedikit mungkin bisa dicoba. Kalau enak. Ya mudah-mudahan baik. Terima kasih Bapak baik banget. Bukan baik, Islam yang mengajarkan saya untuk berbagi. Demi Allah Pak ya, itu besok saat dia mengembalikan panci, itu sudah bisa assalamualaikum. Assalamualaikum, seumur hidupnya belum tentu Anda dengar itu. Ibu iya saya mau ngembaliin panci, enak banget. Cuman mau tanya Pak, apakah hari ini Islam mengajarkan berbagi lagi? Besok lagi.